Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat tani. Pupuk foliar adalah pupuk yang diaplikasikan melalui penyemprotan pada daun tanaman. Dan pupuk foliar sendiri ada banyak sekali di pasaran dengan berbagai kandungan di dalamnya. Ada yang memiliki kandungan mono atau diamonium fosfat, ada juga kalium nitrat, kalsium nitrat, monokalium fosfat atau MKP, bahkan sampai pupuk NPK foliar larut di dalam air. Pada video kali ini, kita akan melakukan pengujian di antara pupuk yang sudah tadi disebutin, manakah yang dalam pengaplikasiannya bisa dicampurkan, dan mana yang harus diaplikasikan secara tersendiri. Jadi karena video ini sangat-sangat penting, maka pastikan Anda tonton dari awal sampai selesai. Maka sebelum kita mulai, mari kita intro terlebih dahulu. BEM! Dan buat Anda yang sudah klik tombol jempolnya, mudah-mudahan ilmunya jadi makin berkah dan rezekinya jadi tambah banyak lagi. Amin. Sahabat tani, kembali saya mau ingetin bahwa ada 3 syarat pupuk foliar itu bisa dicampurkan. Pertama, ketika pupuk foliar tersebut dicampurkan dengan pupuk foliar lainnya, maka tidak boleh ada endapan yang tersisa di bagian bawah ya sahabat tani. Kemudian yang nomor 2 juga tidak boleh ada partikel yang melayang. Dan juga yang ketiga itu tidak boleh ada partikel yang ngambang atau ngapung gitu ya sahabat tani. Jadi 3 syarat ini tadi ya sahabat tani jadi pedoman kita, boleh nggak sih kira-kira pupuk foliar tersebut dicampurkan dengan pupuk foliar lainnya. Maka buat yang sudah penasaran pupuk foliar manakah kira-kira yang bisa dicampurkan dan mana yang tidak direkomendasikan, maka mari kita lakukan pengujiannya. Ayo. Untuk sampel pupuk yang kita gunakan adalah pupuk foliar khusus masa generatif tanaman, dan beberapa di antaranya adalah pertama, pupuk MKP atau monokalium fosfat. Kemudian yang kedua yaitu pupuk sulfat of potas atau biasa yang dikenal dengan istilah kalium sulfat. Kemudian yang ketiga yaitu pupuk kalsium nitrat. Keempat yaitu kalium nitrat atau KNO3. Kemudian yang kelima yaitu pupuk NPK foliar masa generatif. Dan yang keenam yaitu pupuk mikromajemuk. Dan jumlah larutan yang kita gunakan sebanyak 100 ml. Dan dosis pupuk yang kita gunakan menyesuaikan dengan anjuran pada kemasan dari pupuk foliar tersebut. Dan mari langsung aja kita melakukan pengujian pertama. Pupuk kalsium nitrat dengan pupuk monokalium fosfat atau MKP. Dan buat yang bertanya kenapa mesti kalsium nitrat, ya nggak, bukan kalsium yang kadarnya tinggi. Nah, karena pada video yang sebelum-sebelumnya kita sudah melakukan pengujian pencampuran pupuk foliar masa vegetatif dan ternyata larutannya tuh keruh ya sahabat tani dan sulit banget buat kita lakukan pengamatan. Jadi kita gunakan kalsium nitrat aja sebagai bahan dalam pengujiannya. Pertama, kita siapkan air sebanyak 100 ml. Kemudian kita tuangkan kedua jenis pupuknya. Jika sudah, maka kita aduk merata selama kurang lebih 1 menit. Dan ternyata hasilnya terdapat endapan ya sahabat tani. Nah, dan ada juga loh partikel yang melayang, pokoknya parah ya sahabat tani. Artinya kalsium nitrat sebaiknya diaplikasikan tidak bersamaan dengan pupuk monokalium fosfat atau MKP. Pengujian yang kedua, pupuk kalsium nitrat yang dicampurkan dengan pupuk sulfat of potas atau kalium sulfat. Dan kira-kira boleh nggak sih dicampur? Nah, kita coba masukin air sebanyak 100 ml dan kita tuangkan kedua pupuknya. Lalu kita aduk-aduk secara merata kurang lebih 1 menit juga.
Dan ternyata parah ya sahabat tani. Endapannya nih parah banget ya enggak? Maka nanti buat yang mau kepikiran nggak gitu loh buat nyampurin kalsium nitrat dengan sulfat of potas atau kalium sulfat, mending jangan gitu ya sahabat tani, oke? Pengujian ketiga, pupuk kalsium nitrat yang dicampurkan dengan pupuk NPK generatif. Dan buat Anda yang bertanya, apa sih kira-kira manfaat dari NPK generatif ini? Maka silakan ya sahabat tani, selengkapnya sudah saya review, tonton pada video yang ini, oke? Oke, sekarang kita masukin ya sahabat tani air sebanyak 100 ml dan kita masukin ke dua pupuknya. Nah, jadi ya sahabat tani, kalsium nitrat duluan yang kita masukin, baru kita masukin NPK generatifnya. Lalu kita aduk secara merata. Dan ternyata hasilnya adalah terdapat endapan ya sahabat tani. Nah, dan ada juga loh partikel yang melayang pokoknya. Artinya kedua pupuk ini juga jangan dicampurin dalam sekali aplikasi, oke? Dan dari sini kita juga bisa simpulin gitu ya sahabat tani bahwa baik pupuk NPK yang diaplikasikan secara foliar maupun NPK tabur atau kocor, baik itu NPK seimbang yang 16-16-16 atau NPK jenis lainnya gitu ya sahabat tani, jangan dicampurkan dengan pupuk yang ada kandungan kalsiumnya, oke? Pengujian yang keempat, pupuk kalsium nitrat dengan pupuk mikromajemuk. Dan buat yang bertanya, apa sih kegunaan pupuk mikromajemuk? Ya enggak? Nah, itu ya sahabat tani untuk memberikan unsur mikro tambahan sebagai nutrisi pelengkap pada tanaman kita. Nah, ini ada air ya sahabat tani sebanyak 100 ml. Lalu kita masukin kedua pupuknya, baik kalsium nitrat juga mikromajemuk. Dan mohon maaf ya sahabat tani, mikromajemuk tuh sebenarnya dosisnya kebanyakan nggak gitu lah. Karena kita samakan dosisnya sama pupuk yang lain ya sahabat tani, yaitu 2 gram per liter. Dan seharusnya sesuai rekomendasi itu 2 gram per 10 liter gitu ya sahabat tani. Tapi nggak masalah kayak gitu loh, mari kita coba ya nggak. Kemudian kita aduk-aduk selama beberapa puluh detik. Dan hasilnya adalah, nah, juga ada endapan ya sahabat tani. Artinya meskipun ada perbedaan dosis yang kita uji kayak gitu loh, tetapi tetap juga jangan mencampurkan pupuk yang ada kandungan kalsiumnya sama pupuk yang memiliki kandungan unsur mikromajemuk, oke? Dan pada video ini saya nggak lagi ya sahabat tani menguji apakah kalsium nitrat bisa dicampurkan dengan kalium nitrat. Karena apa? Karena sudah diuji pada video yang sebelumnya dan ternyata dia bisa larut 100% di dalam air ketika dicampurin, oke? Buat yang belum nonton, tonton ya sahabat tani nanti setelah video ini, oke? Lanjut pada pengujian yang nomor 5, yaitu pupuk kalium nitrat dengan pupuk monokalium fosfat atau MKP. Dan biasanya dengan pencampuran KNO3 dengan pupuk MKP bakal menghasilkan pupuk NPK generatif yang rendah unsur nitrogennya tetapi tinggi unsur fosfor dan juga kaliumnya. Nah, ini ada air ya sahabat tani sebanyak 100 ml dan kita masukin ke dua pupuknya. Dan kita aduk secara merata. Dan hasilnya adalah 100% larut di dalam air. Artinya pupuk kalium nitrat dengan pupuk monokalium fosfat itu boleh untuk dicampurkan. Yeay. Dan buat yang bertanya kayak gitu loh, gimana kalau seandainya KNO3 generatif yang kita pakai kayak gitu ya sahabat tani, itu juga nggak masalah kok, sama aja boleh buat dicampurin, oke? Kemudian pengujian yang keenam, pupuk monokalium fosfat atau MKP dengan pupuk sulfat of potas atau kalium sulfat. Dan campuran ini sebenarnya udah sering banget ya sahabat tani saya bahas di channel ini. Bahkan ada testimoninya loh dari sahabat tani yang mengikuti anjuran kita pakai dua campuran ini ditambahkan juga dengan pupuk mikromajemuk. Dan ini ya sahabat tani hasilnya, silahkan dibaca sendiri. Nah, mantap kan ya sahabat tani? Dan mari kita buktikan ya sahabat tani bagaimana kelarutan dari campuran ini. Nah, airnya sudah ya sahabat tani dan kita masukin ke dua pupuknya.
Lalu kita aduk-aduk secara merata. Dan hasilnya adalah 100% larut di dalam air. Nah, dan alhamdulillah ya sahabat tani, udah banyak banget teman-teman subscriber yang lama subscribe channel ini tuh mencoba campuran formula ini dengan kadar 2000 ppm secara foliar. Dan banyak yang udah membuktikan ya sahabat tani, ternyata tanamannya bisa berbuah dengan lumayan lebat gitu ya sahabat tani. Mantap! Dan buat Anda yang kepengen lihat video lengkapnya juga yang kami lakukan, maka silakan ya sahabat tani tonton pada video yang ini, oke? Pengujian yang ketujuh, pupuk monokalium fosfat atau MKP dengan pupuk amonium fosfat atau MAP. Dan campuran ini bisa kita berikan pada tanaman pada masa generatif ketika ditemukan gejala abnormal pada tanaman, yaitu warna ungu baik pada daun atau pada batang tanaman kita. Nah, ini ada air 100 ml ya sahabat tani, dan kita masukin ke dua pupuknya. Lalu kita aduk-aduk secara merata. Dan ternyata hasilnya adalah larut di dalam air juga. Nah, artinya kedua pupuk ini boleh buat dicampurin. Tapi ingat, hanya pada saat Anda menemukan gejala tanaman Anda tuh kekurangan unsur hara fosfor aja, oke? Pengujian yang ke-8, pupuk sulfat of potas atau kalium sulfat dengan pupuk monoamonium fosfat. Dan campuran ini bisa menghasilkan pupuk NPK generatif tanaman berbuah lebat, bahkan bisa loh menggantikan peran dari pupuk MKP. Siapa tahu nih ya sahabat tani, di tempat Anda misalnya pupuk MKP susah banget buat dicari kayak gitu loh. Kalau misalnya ada juga mahal banget harganya gitu ya sahabat tani. Nah, campuran dua ini bisa loh jadi alternatifnya, dan mari kita coba. Nah, ini ada air 100 ml ya sahabat tani, dan kita masukin ke dua pupuknya. Lalu kita aduk-aduk secara merata. Dan terkhusus kalau Anda mau mencampurkan pupuk kalium sulfat dengan pupuk lainnya, Anda tuh mesti ngaduknya benar-benar lama, karena pada dasarnya butiran pupuk kalium sulfat itu perlu pengadukan yang lama biar bisa terlarut. Nah, ini ya sahabat tani hasilnya. Ternyata juga bisa loh larut di dalam air. Artinya pupuk kalium sulfat dengan monoamonium fosfat itu bisa dicampurkan, oke? Dan pengujian yang terakhir yaitu pengujian yang ke-9. Pupuk sulfat of potas atau kalium sulfat dengan pupuk kalium nitrat atau KNO3. Dan biasanya campuran ini dengan TDS 2000 ppm itu bisa loh diberikan bersamaan dengan pengaplikasian satu jenis insektisida, karena pada dasarnya hama itu banyak menyerang ya sahabat tani pada saat musim kemarau atau jarang di tempat Anda tuh terjadi hujan, oke? Dan mari kita uji coba kelarutannya. Nah, kita masukin kedua pupuknya ya sahabat tani. Dan kita aduk secara merata. Dan ternyata larut juga di dalam air. Nah, mantap ya sahabat tani. Nah, dan ini adalah kesimpulan dari 9 pengujian pupuk foliar masa generatif yang sudah kita uji cobakan. Silakan ya sahabat tani, buat yang mau screenshot, silakan screenshot gambar ini dulu, oke? Dan untuk pengujian pupuk lainnya seperti KNO3 dengan monoamonium fosfat, kalsium nitrat dengan magnesium sulfat, atau pengujian-pengujian lainnya, maka silakan ya sahabat tani tonton video yang sebelumnya pada video yang nanti setelah di akhir video gitu ya sahabat tani. Gimana? Bermanfaat apa? Bermanfaat banget ya sahabat tani. Ayo. Oke ya sahabat tani, silahkan klik tombol jempolnya yang banyak gitu ya sahabat tani, dan juga bagikan kepada teman-teman Anda biar banyak yang tahu ilmu tentang campur-mencampur ini, biar nggak boros kayak gitu ya sahabat tani karena salah dalam pencampuran, oke? Dan di bawah sini ya sahabat tani ada video yang satunya, yaitu pencampuran pupuk foliar masa vegetatif. Silakan ya sahabat tani tonton untuk tambah pengetahuan Anda. Terima kasih. Saya Rizal
Ansar, petani cerdas, pertanian maju jaya luar biasa. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.